Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaftahu lil insani abwabal ilmi wal hikmah fayasrifu anhum abwabal jahli wasyubhah ya madhaliku syaitan wasyabahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunirul qalba wal lisan wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin hadirat, shaimun shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nikmat Allah yang paling besar yang patut kita syukuri kecuali nikmat bertemu dengan bulan Ramadan. Tidak semua orang diberikan oleh Allah kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Siapa saja yang dapat keberuntungan, dia bernafas, dia hidup pada bulan Ramadan, itu adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak mungkin setahun yang lalu kita punya sahabat, punya kawan, ketika sholat tarawih atau sholat wajib lainnya di masjid pada bulan Ramadan, bahunya lengket dengan bahu kita. Ketika menuju tempat sholat, kita beriringan berjalan bersamanya. Ketika duduk di mushola atau di masjid, kita duduk berdampingan dengannya. Mungkin tahun ini dia tidak bersama kita, dia telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kitalah yang hadir saat ini. Itulah orang-orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah. Para sahabat Rasul misalnya, ketika mereka berada pada penghujung Ramadan menjelang Idul Fitri, mereka menangis, bersedih, takut tidak bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Patut kita ketahui bahwa Ramadan, hadir rahimakumullah, hadir setiap tahun, tapi kita belum tentu hadir setiap tahun, mengingat batas usia kita yang telah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka patutlah kita bersyukur kepada Allah karena kita dapat menghirup udara Ramadan, karena kita dapat bersama Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan keberkahan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Setidaknya ada 4 hal yang dapat kita ambil hikmah daripada bulan Ramadan ini. Yang pertama, Ramadan adalah bulan penyeleksian. Allah memberikan kepada kita ada 2 beban tugas yang mungkin berat bagi sebahagian orang, tetapi bagi sebagian yang lain ini sebuah momentum untuk meningkatkan akan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian berat tersebut adalah puasa. Yang kedua adalah qiyamul lail. Kita berpuasa, ini ujian terbesar yang Allah berikan kepada kita. Karena puasa itu adalah masyaqqah, sebuah kesulitan. Coba saat ini yang paling enak bagi kita itu adalah air dingin. Yang paling enak bagi kita itu adalah makanan. Yang paling enak bagi kita adalah sesuatu yang dapat mengenyangkan perut kita. Tapi saat ini kita tinggalkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dalam keadaan letih, penat kita. Apalagi nanti habis zuhur menjelang asar, itu waktu yang sangat betul-betul kita lemas. Berarti puasa itu adalah sebuah masyaqqah, kesulitan. Allah seleksi kita. Mampu tidak kita bertahan daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Karena ada sebagian orang yang lemah imannya, hadir rahimakumullah, tidak lulus seleksi ini. Puasa bagi mereka bukan sampai terbenam matahari, tapi dari terbit fajar hingga tergelincir matahari. Zuhur sudah buka kulkas, sudah buka tudung saji, selesai sudah. Berarti tidak lulus seleksi Allah. Makanya Allah katakan dalam Quran, ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Cukupkah manusia itu mengatakan dia beriman kepada Allah
lalu dia tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui puasa ini Allah melakukan penyeleksian iman kepada kita. Mampu tidak kita bertahan sehingga kita menjadi orang istimewa. Lihat hadirin rahimakumullah, para sahabat Rasul yang telah lulus seleksi, namanya telah Allah nobatkan dalam Al-Quran. Contoh, pernah dengar dengan perang Tabuk? Semua kita tahu perang Tabuk itu perang yang sangat luar biasa, berkecamuk. Tapi ada satu hal yang sangat menyedihkan dalam peperangan itu, di mana kaum muslimin mengalami krisis makanan dan air. Lapar mereka. Bahkan satu botol air, karena mereka mengutamakan kawan-kawan yang lain, ketika mereka terima botol itu, dia kasih ke kawannya, lalu dia wafat. Yang lain kasih lagi, sampai mereka berpindah-pindah dan mereka wafat. Sampai wafat mempertahankan akan rasa lapar dan haus tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas Allah mengatakan kepada mereka, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang kaum muhajir dan kaum ansar yang telah dahulu masuk Islam, Allah ridha kepada mereka dan juga mereka ridha kepada Allah. Kenapa Allah ridha kepada mereka? Allah cinta, Allah sayang kepada mereka karena mereka telah mampu mengorbankan jiwanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan Ramadan adalah bulan untuk menyeleksi keimanan kita. Mampu nggak kita melalui puasa ini kita bertahan sampai petang, kita bertahan sampai menjelang matahari itu terbenam. Kita lihat di negara-negara tertentu puasa itu lama, ada puasa itu 22 jam. Kami sendiri pernah tinggal di negara yang paling panas, di Sudan. Di Sudan itu musim cuma 2, musim panas dan panas sekali, itu aja. Luar biasa panasnya, sampai 50 derajat itu. Kalau sudah keluar jam-jam segini, ya Allah, ya itu terasa sekali. Maka sangat-sangat luar biasa bagi mereka ujian keimanan ketika puasa itu mereka jalani. Mampu mereka bertahan, bahkan bukan pukul 7 mereka berbuka, bahkan pukul 8, setengah 9. Ada lagi yang 22 jam seperti negara-negara tertentu itu cuma 22 jam. 22 jam mereka itu berpuasa. Bayangkan cuma 2 jam mereka itu cuma bisa makan dan minum. Ini sebuah ujian keimanan. Kita masih sederhana di sini, hadirin rahimakumullah, masih sedikit ujiannya. Kita berpuasa antara lebih kurang 13 jam begitu ya. Yang kedua, Allah menyeleksi kita pada bulan Ramadan ini melalui qiyamul lail, salat tarawih. Bagaimana Allah menyeleksi kita melalui salat tarawih? Mampu tidak kita bertahan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan? Mampu tidak kita bertahan menghidupkan malam-malam Ramadan dengan salat malam tersebut? Lihat, ini perbandingan. Rasul salat tarawihnya itu membaca ayat 200 ke atas. 200 ke atas. Zaman Umar bin Khattab salat tarawih tersebut satu rakaat itu 50 ayat. Sampai-sampai mereka pegang tongkat untuk bertahan, ya, berdiri dalam salat tarawihnya. Itu dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Kita di sini mungkin kalau salat tarawih mencari tempat yang paling pendek bacaannya. Kalau seandainya imam itu kita pengalaman Pak jadi imam, hadirin rahimakumullah, kalau sudah panjang dikit kita baca ayat itu jamaah di belakang itu sudah ngihem-ngihem. Itu sebuah isyarat kita suruh percepat seperti itu. Ada remnya. Nah, sebenarnya salat tarawih ini kita harus bertahan lama, kita berdiri dalam saf salat tersebut, membaca ayat-ayat yang panjang. Di Timur Tengah itu di Mesir misalnya, kami pernah tinggal di sana, itu tidak kurang 2 juz per malam, ya, dalam salat tarawih tersebut, dan itu memakan waktu yang sangat panjang. Ini orang-orang yang mampu bertahan, itulah orang-orang yang lulus seleksi. Sehingga Rasul mengatakan dalam sebuah hadisnya, man shoma wa qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Orang yang mampu dia berpuasa di siang hari dan mampu melaksanakan salat di malam hari, qiyamul lail atau salat tarawih, maka Allah ampunkan dosanya yang telah berlalu.
Dengan keimanan dia berpuasa, dia sholat tarawih dengan keikhlasan, dia berpuasa dan sholat tarawih, itulah orang-orang yang lulus seleksi, sehingga mereka lah yang pantas untuk diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini fenomena di tempat kita, hadirin rahimakumullah. Kita lihat masjid-masjid di awal Ramadan itu pakai tenda. Itu kalau sudah masuk malam ketiga, tendanya nggak laku lagi. Para jamaah sudah masuk ke dalam. Ini berarti apa? Sudah ada kekurangan jamaah di situ. Apalagi kalau seandainya di tempat tersebut panjang dibacakan ayatnya, tentulah tambah berkurang daripada jamaah. Maka oleh karena itu, Ramadan adalah bulan untuk penyeleksian. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, Ramadan adalah bulan perlombaan, atau disebut dengan syahrul musabaqah, bulan untuk kita berlomba-lomba untuk beramal saleh. Lihat bagaimana Rasulullah SAW yang digambarkan oleh para sahabat. Karena Rasulullah SAW ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Adalah Rasulullah SAW itu adalah manusia yang paling dermawan. Tetapi ketika masuk Ramadan, tingkat kedermawanan Rasul ini bertambah tinggi. Bahkan katanya seperti angin yang bertiup kencang. Makanya kalau di negara-negara Arab itu, kalau bulan Ramadan itu jalan itu cepat penuhnya. Kenapa? Karena orang berlomba-lomba untuk bersedekah. Pernah pada zaman Rasulullah SAW itu terjadi pada sebuah peperangan di mana krisis yang luar biasa terhadap harta-harta daripada kekayaan kaum muslimin. Lalu Rasul berdiri di atas mimbar untuk menyampaikan sebuah ceramah penggalangan dana seperti itu. Rasul menyampaikan ceramahnya, Utsman bin Affan tunjuk tangan. Kata Utsman, wahai Rasul, saya 100 ekor unta lengkap dengan alat-alat perang di atasnya. Ini Utsman bin Affan, 100 ekor unta dia sumbang langsung di depan para sahabat. Lalu Rasulullah SAW bukan tidak mempedulikan kata-kata Utsman, langsung dia melanjutkan tausiahnya. Sehingga tidak ada yang bergeming kecuali Utsman bin Affan yang kedua kalinya, wahai Rasul, saya sumbang lagi 100 ekor unta lengkap dengan peralatan perangnya. Maka Rasul melanjutkan lagi sampai Utsman yang ketiga mengatakan, wahai Rasul, saya sumbang 100 ekor unta lagi seperti yang tadi. Maka lengkap 300 ekor unta yang disumbang oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dalam ketika itu. Kita bayangkan 1 ekor unta itu saja kalau kita konversi ke rupiah saat ini, itu lebih kurang 37 juta. Kalau waktu itu Utsman menyumbangkan 300 juta, hadirin rahimakumullah, 300 ekor unta, itu berapa miliar kalau zaman sekarang? Itulah bentuk mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Coba ini digilir, itu challenge-nya dijalankan Bapak Ibu rahimakumullah. Buka dompet. Mana yang kita pilih? Saya tanya Bapak Ibu rahimakumullah, kan kata Allah dalam Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan menjadi orang yang baik sehingga kalian menginfakkan apa yang paling kalian sukai. Beredar challenge, kita buka dompet, ada dalam dompet itu uang 100.000 dengan uang 2.000. Saya tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, mana yang bapak sukai, uang 100 atau uang 2.000? Uang 100.000. Yang masukkan ke challenge uang berapa? Uang 2.000. Belum teruji akan kualitas. Ya, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Seharusnya uang 100.000 kita masukin. Bapak Ibu rahimakumullah, kita takut menyumbang karena kita takut miskin. Padahal Rasul dalam sebuah diskusi Allah berfirman, anfik alik, kata Allah, berinfaklah kalian maka aku akan berinfak kepada kamu. Mungkin selama ini yang membuat rezeki kita terlambat itu karena kita juga berinfaknya agak sedikit mikir-mikir gitu. Maka Allah juga mikir-mikir kasih sama kita. Coba kita kasih terus, tambah berpikir. Inilah disebut dengan orang-orang yang berlomba dalam kebaikan. Lihat hadirin rahimakumullah, Imam Syafi'i pada bulan Ramadan dia mengkhatamkan Quran itu sebanyak 60 kali. 60 kali. Ada 60 kali yang khatam Quran di sini Bapak Ibu rahimakumullah. Wallahu a'lam, ya itu rahasia sendiri. 60 kali. Kalau 60 kali sebulan berarti 1 hari.
Beliau subuh sekali khatamnya, petang sekali. Ini luar biasa Imam Syafi'i, karena memang berlomba-lomba beliau untuk kebaikan itu. Zaman sekarang kita sudah dihambat Al-Quran ini oleh alat-alat komunikasi, oleh handphone, Android, ya kan, dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah, ini penghambat semua. Habis salat kita nggak buka Quran, tapi buka handphone. Bangun tidur kita juga buka handphone. Kemanapun ngobrol dengan istri, dimanapun buka handphone, sehingga kita hilang fokus kita kepada Al-Quran. Inilah yang sudah hilang dalam masyarakat, sehingga hadirin rahimakumullah, kita tidak menjadi pemenang dalam perlombaan Ramadan ini, karena kita peduli terhadap dunia kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, Ramadan adalah bulan perjuangan. Kenapa saya katakan bulan perjuangan? Ramadan ini diwajibkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala, turun surah Al-Baqarah itu pada tahun kedua Hijriah. Pada tahun kedua Hijriah, setelah Rasul 2 tahun belum hijrah di kota Madinah tersebut. Beriringan dengan itu, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Beriringan dengan itu pula Allah perintahkan untuk berjihad, untuk berperang. Ini kaum muslimin, kalau kita baru-baru puasa, kira-kira beda nggak dengan kalau saya sudah lama kita jalani puasa itu? Ya, puasa tua itu atau puasa baru itu yang kita jalankan itu sulit. Tiba-tiba para sahabat suruh perang, suruh angkat senjata. Hadirin rahimakumullah, berperang mereka. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan jumlah kaum muslimin waktu itu berapa orang? 315 orang. Orang kafir 1000 orang. Satu berbanding berapa itu? Ya, 3. Mereka laksanakan berperang dalam puasa. Kita enggak, kalau dalam puasa bukan kita katakan syahrul jihad, tapi syahrul naum, bulan tidur. Itu tidak sahih hadis mengatakan an-naumu ibadatun, naumus shaim ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Tidak, Bapak. Itu membuat kemarasan. Lihat Rasulullah itu berjihad dalam perang Badar yang sangat berkecamuk tersebut. Rasulullah dalam keadaan berpuasa dengan sahabatnya, mereka berperang. Makanya dalam bulan Ramadan ini nggak boleh kita anggap Ramadan sebagai bulan bermalas-malasan, lalu kita tidur-tiduran, lalu kita juga menghabiskan waktu di depan televisi, atau juga bermain ludo, bermain apa lagi namanya itu, catur, atau bermain kartu. Ini nggak boleh. Ini perbuatan yang sia-sia. Maka kita harus maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang terakhir, Ramadan adalah bulan untuk membentuk kepribadian diri. Kenapa Ramadan membentuk kepribadian diri? Ada 2 alasan. Allah menyuruh kita untuk menahan mulut, betul? Yang kedua, Allah menyuruh menahan kita daripada kemaluan, betul? Di bulan Ramadan ini, artinya apa? Di sini adalah puasa itu menahan daripada lapar minum. Kita nggak boleh kita makan. Dan juga di siang Ramadan kita tidak boleh berjima, tidak boleh melakukan jima, walaupun itu dengan sesuatu yang halal, istri kita, suami kita. Ini apa artinya? Allah menyuruh latih kita, coba jaga mulutmu yang pertama kali. Jangan sempat kamu masukkan ke dalam mulutmu itu benda-benda yang haram. Ini banyak orang tanpa memperdulikan, hadirin rahimakumullah, halal haram itu nggak dia pedulikan. Yang penting duit, yang penting itu menghasilkan penghasilan, yang penting dapat pemasukan. Dia tidak pedulikan itu. Sehingga kata Rasul, sayati 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha min mal al min halal am min haram. Akan datang suatu masa kepada manusia tidak memperdulikan lagi dari sumber rezeki mana yang mereka dapat, apakah daripada yang halal atau daripada yang haram. Ambil terus. Ini kenapa hadirin rahimakumullah, kita nggak boleh ngambil yang haram. Kenapa? Karena kalau kita terima yang haram inilah yang mencegah kita daripada masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Adam, kan kata Allah, wa la taqrabu hadhihi asy-syajarah. Jangan kalian dekati pohon ini. Lalu Nabi Adam dia makan satu pohon, sedikit dia makan, Allah usir dia dari surga. Kita bangun rumah dengan duit yang haram, kita beli kendaraan dengan duit yang haram, hadirin rahimakumullah, tak pantas kita masuk surga.
Nabi Adam saja sekali dia makan yang haram, Allah usir dia daripada surga. Berarti Allah latih kita. Yang halal kalian tinggalkan bulan Ramadan, ini kalian bentuk pribadi kalian supaya kalian juga meninggalkan yang haram. Apalagi yang kedua dari mulut ini, sering kan rahimahumullah, mulut ini berucap kata yang kotor, mengumpat orang. Ini juga secara bahasa bahwa puasa itu artinya adalah as-sukut, diam artinya. Sebagaimana Maryam itu pernah berpuasa diam. Allah sebutkan dalam Quran, inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallima al-yawma insiya. Aku hari ini bernazar tidak akan berbicara. Hari ini aku tidak akan mengucapkan kata-kata kepada orang. Kalau ada saya bertemu dengan orang, saya ucapkan saya dalam keadaan berpuasa. Makanya dalam hadis dikatakan fala yafus. Orang yang sedang berpuasa itu faidza kana yaumi shaumi ahadikum fala yanfus wala yaskhab wala yashhad. Enggak boleh kalau sedang dalam keadaan berpuasa itu dia bercakap kotor, mengumpat orang, mencaci orang. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun. Kalau seandainya ada orang mancing emosi dia, mau ngajak berantem, mau ngajak berkelahi, katakan maaf ya, saya sedang berpuasa. Itu jawabannya. Kalau kita lawan, ini emosi kita. Ini kan bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah, kan Ramadan ini sebenarnya bulan memancing emosi. Apalagi kalau seandainya dengan keluarga kita pulang ke rumah, sampai di rumah istri minta baju baru, kita belum gajian, ya kan, itu mancing emosi kita. Ketika itu kita katakan maaf, jangan bicara baju baru di bulan Ramadan, saya sedang puasa. Itu alasan kepada orang rumah, alasan yang paling bagus seperti itu. Maka maka orang yang berpuasa adalah orang yang menjaga mulutnya. Yang kedua, orang yang berpuasa adalah orang yang menjaga kemaluannya. Apa maksudnya orang menjaga kemaluan di bulan Ramadan? Halal itu, istri kita halal, tapi disuruh tinggalkan oleh Allah. Bahkan orang yang mengerjakan, dia langgar perintah Allah, itu Allah kasih dia sebuah kifarat. Harus ditebus dengan sebuah kifarat. Kifarat apa? Kifaratnya 3. Yang pertama apa? Memerdekakan seorang budak. Ini harus apa bapak-bapak? Harus hafal ini. Mana tahu kan? Yang kedua apa? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Maka kata sahabat, jangankan 2 bulan wahai Rasul, sebulan saja saya tidak tahan. Yang ketiga adalah memberi makan 60 fakir miskin. Makanya habis Ramadan Pak, kalau ada orang kenduri ngundang 60 orang, curiga kita. Ya, jangan seperti itu. Ini adalah sebuah aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin rahimakumullah. Nah, kalau yang halal saja kita tinggalkan, apalagi yang haram. Enggak berani colek-colek kalau itu haram, enggak berani kita pegang, enggak berani kita sentuh, apalagi sampai kita melakukan hubungan terlarang, enggak berani. Kenapa? Karena yang halal saja sudah mampu kita tinggalkan di bulan Ramadan. Inilah disebut dengan Ramadan sebagai bulan untuk membentuk kepribadian diri. Hadirin rahimakumullah, kenapa selama ini? Pasti selama ini kita tidak mau berbuat taat, malas beribadah, kemudian juga kita mau berbuat maksiat. Itu ada satu penyebabnya. Apa sebabnya? Karena kita digoda oleh syaitan. Makanya Ramadan ini kesempatan bagi kita untuk meningkatkan amal saleh, kesempatan bagi kita untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Kenapa? Karena syaitan yang menggoda itu diikat oleh Allah. Idza jaa Ramadan sufidatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, Allah ikat itu syaitan. Berarti kalau Allah ikat syaitan, sudah enak kita berbuat ibadah dan sudah terhalang kita daripada maksiat. Pertanyaannya, kok ada di bulan Ramadan orang yang berbuat maksiat, orang yang berbuat mungkar? Kok ada di bulan Ramadan orang yang tidak sholat, orang yang tidak berpuasa? Setan yang mana yang sedang aktif? Setan yang mana yang sedang online seperti itu? Ibaratnya seperti ini, rahimahullah, saya analogikan. Ini kan bapak-bapak, ini kan abang-abang pernah main bola kan? Sering nih lawan-lawan tim yang lain. Kenapa kita tidak mampu mengulurkan bola itu dalam gawang? Kita sepak, ditahan lagi. Kita sepak, ditahan lagi. Kenapa tidak mampu kita golkan? Karena tim sebelah lawan kita itu, dia terus serang kita, dia terus halang kita. Ini tidak, yang ke-11 itu diikat tangannya, diikat kakinya. Lalu dikasih bola di depan kita. Ini bola tendang ya dengan aman. Golnya itu gawangnya dekat dengan kita.
Gak mampu kita golkan bola itu dalam gawang, malahan meleset. Musuh diikat, siapa yang salah? Apakah kita yang tidak mampu menggolkan bola dalam gawang, ataukah orang tersebut yang diikat itu lawan kita itu yang salah? Begitu dengan Ramadan. Allah sudah ikat syaitan pada bulan Ramadan. Allah sudah berikan Ramadan ini kebaikan-kebaikan, turunkan rahmat-rahmat dan ampunannya. Kok tidak mampu kita menggenjot amal saleh kita? Kok terus kita berada dalam maksiat? Berarti musuh terbesar kita belum kita basmi, itulah syahwat dan hawa nafsu kita. Maka inilah momentum kita untuk membentuk kepribadian diri. Demikian 4 hal yang kami sampaikan ya sebagai hikmah Ramadan ini. Yang pertama, Ramadan bulan penyeleksian. Yang kedua, Ramadan bulan perlombaan. Yang ketiga, Ramadan bulan perjuangan. Dan yang terakhir adalah Ramadan bulan untuk membentuk kepribadian diri. Semoga ada manfaatnya, yang benar datang daripada Allah dan yang salah datang daripada saya sendiri. Mungkin ada sedikit diskusi atau tambahan dari guru-guru kami persilakan dengan segala hormat. Atau ada pertanyaan yang masih menyelip di hati, boleh juga untuk dipertanyakan. Kalau boleh saya jawab. Kalau tidak, kita buat PR Pak ya, katakan PR ya, karena tahun yang lalu juga kita hadir di sini kan. Nah, mungkin jawabannya tahun depan kalau seandainya susah menjawabnya. Tadi alhamdulillah dia di Ramadan Pak ya. Tadi saya ke musola belakang gitu, saya lihat sudah cantik gitu. Saya buka, saya pikir itu musolanya, ternyata kursi yang banyak. Masuk saya ke sini, ternyata ini musolanya kecil lagi, lebih besar aulanya gitu ya. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang menyampaikan pertanyaan atau tambahan guru-guru kami, abang-abang kami, silakan. Sepertinya tidak cukup 1 bulan. Di bulan Ramadan. Intinya bisa lihat di dalam masyarakat kesadaran berinfak atau orang-orang yang diproduk oleh Ramadan itu kemudian mampu berinfak dalam jumlah atau kualitas yang lebih baik, itu pertumbuhannya kecil sekali. Mungkin perlu kita diskusikan atau Ustaz punya pendapat bagaimana kita melatih atau mengedukasi masyarakat yang berkelanjutan untuk menimbulkan semangat berinfak seperti sahabat dulu. Ada sahabat yang bisa 100% dari penghasilannya atau dari kekayaannya untuk perjuangan. Tapi sekarang kan semakin ada tapi sedikit juga. Mungkin kita perlu melakukan edukasi itu sepanjang tahun, tidak cukup di bulan suci Ramadan. Mungkin Ustaz punya pendapat bagaimana kita bisa melakukan. Terima kasih. Ya baik. Jadi memang dibutuhkan keimanan sebenarnya dalam berinfak, tidak ada yang lain. Iman itu lawannya apa? Hubbud dunia. Jadi kita kan dihadapkan oleh Allah, kata Allah dalam Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada manusia itu fujur, perbuatan yang buruk, yang hubbud dunia, wa taqwa itu perbuatan yang baik, iman. Jadi sebenarnya orang itu mau berinfak, kenapa? Karena imannya. Makanya ada hadis itu dikatakan kalian tidak akan menyanggupi untuk menyamai iman Abu Bakar ini meskipun ya sebesar biji sawi, tidak akan bisa kalian menyamainya. Mengingat iman Abu Bakar ini sangat tinggi. Kan hadisnya itu suatu hari Umar bin Khattab dia bawa uang banyak di hadapan Rasul. Dalam hatinya, wahai ya Allah, hari ini aku harus berinfak banyak dibandingkan Abu Bakar, karena Abu Bakar setiap hari dia berinfak banyak. Hari ini aku akan kalahkan Abu Bakar itu, kata Umar bin Khattab. Ada keinginan untuk mengalahkan Abu Bakar. Sampai di depan Rasulullah SAW, kata Rasul kepada Umar, berapa yang kau bawa? Wahai Rasul, setengah hartaku. Maka Rasul tanya sama Abu Bakar, berapa yang kau bawa? Semua hartaku, katanya. Maka Umar mundurnya. Berarti apa? Yang menentukan infak tersebut, walaupun kita buat sebuah edukasi, walaupun kita buat sebuah pelatihan untuk infak ya, tidak akan bisa. Yang membuat mereka mau berinfak banyak itulah karena iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar saja kalah dengan infaknya Abu Bakar. Ditanya oleh Rasul, apa yang kau tinggalkan buat anak dan istrimu? Allah dan Rasulnya. Sekarang mampu di antara kita ini yang kita kasih rumah kita untuk Allah, untuk jihad, untuk Islam, mau? Apa yang kita katakan? Apa di mana tinggal anak dan istri? Itu yang kita katakan.
Kita buat masjid tempat kita dengan kemampuan itu lama siapnya. Kenapa lama siapnya? Karena nunggu ya uang recehan 2.000, 5.000-an. Coba ini zaman Rasul itu sudah sebentar itu selesai. Pernah waktu itu Rasulullah sampai di kota Madinah orang pertama kali, itu kaum muslimin kesulitan mengambil air. Ya, ada satu sumur namanya Bi'rur Roman namanya. Ini pura-puranya orang Yahudi. Asal orang Islam mau mandi, mau berwudu, ini bayar. Kan sulit itu. Kita mau mandi, mau apa sulit. Kan sulit bayar gitu. Lalu kata Rasul kepada Utsman bin Affan, ramai dengan sahabatnya, siapa di antara kalian yang mau membeli surga Allah? Siapa di antara kalian yang mau membeli surga Allah dengan membebaskan itu sumur Roman itu? Sudah esok pagi Utsman diam-diam jumpa dengan orang Yahudi itu. Kata Utsman, wahai orang Yahudi, bisa nggak kau jual sumur ini? Orang Yahudi nggak mau dia jual. Kenapa? Itu bisnisnya, kalau dia jual tutup, nggak lagi penghasilan. Kata orang Yahudi, tidak. Bingung Utsman, kalau begini aja, saya beli separuh. Maksudmu seperti ini, hari ini untuk saya, besok untuk kamu. Hari ini saya bayar berapapun. Berarti sehari untuk saya, sehari untuk kamu. Disepakati, itu tidak sedikit. Itu 30.000 dinar. Banyak sekali. Kita bilang sekarang itu sampai triliunan. Kita bilang itu sumur besar gitu. Nah, dilaksanakan demikian sehingga pada hari yang ditetapkan Utsman bin Affan, kaum muslimin itu mandi, bawa air pulang ke rumahnya. Esok hari bila orang Yahudi kosong, nggak ada orang yang datang. Kenapa nggak datang? Karena kemarin sudah mereka berpuas-puas mengambil air. Sehingga orang Yahudi ini jumpai Utsman, wahai Utsman, kalau gitu saya jual semuanya, dibeli semuanya oleh Utsman bin Affan. Berarti ini adalah iman semuanya, bukan yang lain. Maka yang perlu kita bina, yang perlu kita, itulah keimanan seseorang sehingga dia menjadi kuat imannya. Maka apapun dia tinggalkan. Dia tidak cintai dunia, tidak cintai keluarga, tapi dia mendahulukan kepentingan Allah dan Rasulnya. Inilah yang Allah katakan dalam Quran, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari orang-orang yang beriman itu diri mereka dan juga harta mereka. Allah ganti dengan surga. Kita nggak ada jualan sama Allah. Mana ada kita jualan sama Allah? Kenapa? Kita berinfak sedikit. Makhluk kita dengan infaknya para sahabat dan juga orang-orang lain yang banyak berinfak itu. Sehingga dengan demikian kekuatan untuk membangun apakah itu infak, sedekah, zakat, sebenarnya adalah membangun iman yang pertama sekali. Sehingga dengan demikian edukasi iman ini yang kita bina dalam masyarakat sehingga mereka kuat imannya, maka mau mereka untuk berinfak. Itu tip dari saya sedikit, Pak. Kalau banyaknya ini mungkin orang Baitul Mal yang lebih paham, karena setiap hari berhadapan dengan para orang-orang yang membayar zakat muzaki ya. Jadi sekarang ini kita katakan di Aceh ini muzaki itu sedikit, yang banyak apa? Yang mustahik. Semuanya kalau sudah ada bantuan saya mustahik, saya mustahik. Nah ini perlu juga kita lakukan pembinaan iman yang kuat kepada mereka. Baik, itu mungkin sedikit dari saya. Ada lagi mungkin? Kalau tidak ada, kita padakan demikian saja pertemuan kita di zuhur yang sangat berbahagia ini. Karena saya yakin dan percaya. Kenapa tidak lagi pertanyaan? Karena jawabannya adalah puasa, seperti itu aja. Jadi alasan saja semua seperti itu ya. Ya, demikian. Mudah-mudahan dalam fakta saya mohon maaf undur diri kalau ada kata-kata saya yang salah, yang kurang saya mohon maaf. Yang benar datang daripada Allah dan yang salah datang daripada saya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.